Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kemudian kategori apa dan siapa saja yang berhak mendapatkan pengawalan dan apa sanksi bagi pihak yang tidak berhak mendapatkan pengawalan sesuai aturan? Kita saat ini berbincang bersama Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Pak Beni, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Pak Beni, kalau saya merujuk kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai LLAJ pasal 134, 135, ada 7 prioritas pengguna jalan yang memperoleh hak pengawalan. Belajar dari pengalaman di Jogja ini, kenapa masih terus terjadi ya Pak ya? Ya, jadi mungkin saya perlu tambahkan juga landasan hukumnya ya. Jadi kalau kita lihat peraturan Kepala Korlantas nomor 2 tahun 2018, di sana ada tambahan bahwa yang dapat mendapatkan pengawalan yaitu tentang pengawalan kegiatan masyarakat. Di sana dicantumkan pertama iring-iringan pengantar jenazah, peringatan dari besar nasional, kemudian pawai pembangunan, provinsi, kota, kabupaten, dan instansi, rombongan jemaah haji, kemudian touring, wisata, dan pengantin. Jadi ini diperluas lagi ya. Jadi mungkin masalah di Jogja itu kaitannya dengan poin ke-6, yaitu masalah wisata. Nah, di sini tentunya yang harus digarisbawahi, tidak boleh terjadi transaksional ya. Kalau tadi disampaikan ada MOU atau ada kontrak dan sebagainya, ini tentunya kalau kaitan bisnis ini sesuatu hal yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi memang tugas polisi itu melayani, mengayomi masyarakat. Kemudian dalam konteks ini tentunya bagaimana untuk poin-poin tadi saya sampaikan, untuk dipastikan bahwa kegiatan itu bisa berjalan lancar dari awal sampai ke tujuan dan sebagainya. Nah, stressing kami kalau dalam konteks masalah Jogja itu, ini menjadi momentum nanti kami akan supervisi apakah benar terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti yang disampaikan. Tentunya pelayanan ya pelayanan saja, jangan sampai kemudian ada nuansa lain yang nantinya itu justru akan merugikan pihak kepolisian sendiri. Nah, kemudian dalam kaitan dengan tindakan masyarakat yang tidak mau menuruti perintah aparat, ini juga sebenarnya sudah ada sanksi hukumnya di Undang-Undang LLAJR. Itu di pasal 104 ayat 3 itu ada sanksinya. Barang siapa yang tidak menuruti perintah petugas itu ada sanksinya, yaitu bisa kurungan 1 bulan dan denda 250.000. Nah, ini tentunya harus betul-betul implementasi dari undang-undang ini dilaksanakan dengan baik dan benar. Jadi sekali lagi jangan sampai ada kepentingan lain yang menumpang melalui undang-undang atau peraturan ini. Oke, Pak Beni, kalau dikatakan tadi yang terakhir, poin terakhir adalah masyarakat yang tidak menaati peraturan kemudian bisa mendapatkan kurungan 1 bulan penjara. Itu konteksnya adalah masyarakat yang tanda kutip melakukan inisiatif untuk memberhentikan kendaraan itu atau pihak lain yang tanda kutip menyelewengkan untuk pengawalan ini. Jadi seperti contoh ketika Polantas atau Patwal ini sudah minta kendaraan supaya minggir memberi jalan kepada iring-iringan, entah itu iring-iringan jenazah, iring-iringan pemadam kebakaran dan sebagainya, dia tetap ngotot, dia tetap menghalang-halangi, itu dapat dikenakan pasal ini. Nah, dalam konteks kejadian yang di Jogja, itu sangat membahayakan yang bersangkutan. Caranya mungkin bisa cara lain yang ditempuh. Memang sekarang ini masyarakat di era medsos itu dengan cara-cara memviralkan satu kejadian itu bisa yang nanti meretweet atau mengupload ataupun nanti menyebarluaskan itu akan menjadi banyak sekali.
memang efektif dalam konteks bentuk pengawasan masyarakat. Tapi sekali lagi, langkah itu sangat membahayakan yang bersangkutan. Betul. Karena kita tidak tahu kalau supir bisnya itu bersikap masa bodoh karena merasa sudah ada patwal, dia nekat saja maka akan timbul korban. Oke, Pak Beni, saya akan kembali kepada mekanisme kemudian pengawalan ya. Yang kemudian menjadi pertanyaan dari warga adalah apakah memang semudah itu mekanisme untuk pengajuan agar mendapatkan pengawalan atau harus melalui beberapa mekanisme tertentu? Ya, dari masing-masing kewilayahan tentunya akan melihat kemanfaatan ataupun perlu tidaknya diberikan pengawalan. Ini masyarakat bisa mengajukan permohonan melalui Satlantas setempat, kemudian Satlantas setempat tentunya akan menilai ini penting nggak sih. Kalau sudah jelas arusnya itu tidak ada kepadatan lalu lintas, kemudian tidak macet, ini tentunya nggak terlalu urgent ya. Ketika pengawalan itu diberikan dalam konteks untuk menjamin kelancaran sampai ke tujuan. Misalkan sudah ditetapkan, seperti katakanlah rombongan pengantin, jam yang ditetapkan jam macet, sementara dari titik start sampai ke tujuan itu akan melintas di daerah-daerah kepadatan dan sebagainya. Maka polisi akan mempertimbangkan untuk memberikan pengawalan. Itu salah satu contoh yang sederhana saja. Jadi di sini memang kalau bicara diskresi sangat relatif, oleh sebab itu perlu pertimbangan matang dari aparat. Termasuk perlu integritas dari aparat. Jangan sampai ada kepentingan lain yang menumpang di pelayanan itu. Oke, itu menjadi catatan tentunya bagi semua pengguna begitu ya. Baik, Pak Beni, kemudian jika kemudian mengacu lagi kepada pasal 134 atau 135 begitu yang sudah mengatur mengenai pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan, konflik dan pertimbangan tertentu salah satunya di sini. Apa yang bisa menjadi sosialisasi Anda kepada masyarakat untuk bersama-sama kita memberitahu bahwa memang ada prioritas tertentu yang memang diperbolehkan dan mana yang memang tidak begitu, agar tentunya tidak menjadi komunikasi yang bisa dikatakan tidak selaras begitu. Singkat saja, Pak. Ya, yang pertama tentunya dari pihak Lantas sendiri perlu memberikan sosialisasi kepada publik lebih luas lagi agar terjangkau di level bawah masyarakat. Kemudian juga petugas di lapangan juga perlu mengedukasi masyarakat ketika mendapati katakanlah warga yang mencoba membandel, tidak mau menuruti dan sebagainya dengan cara persuasif. Sehingga nanti masyarakat akan mau menerima dengan baik teguran itu dan dia akan mematuhi. Dan ini perlu juga dilakukan melalui media sosial. Karena sekarang ini masyarakat kita lebih lekat dengan media sosial. Sehingga nanti pesan-pesan itu mudah sampai. Tapi sekali lagi contohnya adalah bukan contoh yang mengambil risiko. Ini tidak bagus karena nanti bisa ada yang ikut-ikutan. Dan kalau ada ikut-ikutan nanti akan timbul korban jiwa. Baik, Pak Beni Mamoto, semoga ini menjadi catatan bersama untuk kita semua di sini. Terima kasih Pak Beni Mamoto sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat pagi Bapak, terima kasih.